Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan Ibu Ani. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Tema 1, hidup rukun, subtema 4, hidup rukun di masyarakat. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai hidup rukun di sekolah. Mari kita simak pelajaran hari ini. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai yang pertama, kalimat ajakan, yang kedua, kalimat penolakan dan persetujuan berdasarkan ajakan, yang ketiga, kalimat permintaan tolong dan permintaan maaf. Mari kita pelajari yang pertama, yaitu kalimat ajakan. Kemarin kita sudah mempelajari kalimat ajakan. Nah, sekarang kita ingat-ingat kembali ya. Kalimat ajakan adalah kalimat yang mengajak seseorang untuk bersama-sama melakukan sesuatu. Dalam kalimat ajakan, biasanya digunakan kata ayo, mari, dan silahkan. Serta tidak lupa diakhiri dengan tanda seru. Nah, ini ada beberapa contoh dari kalimat ajakan. Yang pertama, Pak Wikan, ayo kita membersihkan jalan. Yang kedua, Bu Rini, mari kita siapkan makanan. Yang ketiga, silahkan Bu, diminum tehnya. Nah, anak-anak, ini adalah beberapa kalimat ajakan. Pasti sudah paham ya? Mari kita lanjutkan ke berikutnya. Bacalah teks di bawah ini. Nah, kita perhatikan dulu. Di sini ada gambar warga yang sedang melakukan kerja bakti. Nah, mereka sedang membersihkan saluran air. Terlihat anak-anak, perempuan, laki-laki, semuanya bekerja sama. Mari kita baca ceritanya. Membersihkan lingkungan. Pada hari Minggu, seluruh warga bekerja bakti membersihkan lingkungan. Umam dan Yoga sedang membersihkan saluran air yang kotor. Yoga melihat Edo lewat di depannya. Edo, ayo kita membersihkan lingkungan kita, ajak Yoga. Terus Edo menjawab, maaf Yoga, aku tidak bisa ikut. Aku harus segera ke lapangan untuk bermain bola. Edo selalu saja sulit untuk diajak bekerja bakti. Akhirnya Edo bergegas lari ke lapangan dan tidak ikut bekerja bakti. Nah, anak-anak, kita sudah membaca tentang membersihkan lingkungan. Silakan diperhatikan. Ada kalimat ajakan yang dilakukan oleh Yoga kepada Edo, yaitu mengajak Edo membersihkan lingkungan. Tapi Edo tidak bisa karena ia harus pergi ke lapangan untuk bermain bola. Sudah diperhatikan? Mari kita lanjutkan. Dalam cerita tadi, Edo menolak ajakan Yoga untuk bekerja bakti membersihkan saluran. Edo berkata, maaf Yoga, aku tidak bisa ikut. Aku harus segera ke lapangan untuk bermain bola. Nah, ini adalah kalimat penolakan yang diucapkan oleh Edo. Apa ya kalimat penolakan itu? Kalimat penolakan adalah kalimat yang diucapkan untuk menolak sesuatu atau ajakan seseorang. Kalimat penolakan
biasanya menggunakan kata tidak dan maaf. Kalimat penolakan bisa ditambahkan dengan kata terima kasih, lain kali, dan sebagainya. Kalimat penolakan harus diucapkan dengan sopan. Nah, anak-anak, kita perlu menggunakan kalimat yang sopan saat kita menolak sesuatu atau ajakan seseorang. Mengapa demikian? Agar kita selalu dapat hidup rukun bersama orang lain. Ya. Kemudian, contoh dari kalimat penolakan. Yang pertama, maaf, aku tidak bisa bermain bola karena aku akan pergi ke rumah kakek. Yang kedua, maaf, aku tidak bisa memakan kue itu karena gigiku sakit. Terima kasih sudah menawarkan. Nah, anak-anak, kita perhatikan. Di setiap kalimat penolakan ada kata maaf dan tidak. Kemudian anak-anak bisa tambahkan dengan kata terima kasih, lain kali, dan sebagainya. Seperti pada nomor 2, ketika menolak tetap mengucapkan kata terima kasih sudah menawarkan. Selanjutnya, bacalah dongeng di bawah ini. Apa ya dongengnya? Judulnya adalah Kuku dan Rara. Mari kita baca bersama-sama ya anak-anak. Di sebuah pantai terdapat kura-kura bernama Kuku dan Rara. Kuku berbadan besar, sedangkan Rara berbadan kecil. Suatu hari, kakek kura terjatuh dari batu yang ada di tepi pantai. Rara merasa kasihan dan ingin membantu kakek kura. Rara berkata, "Kuku, ayo kita tolong kakek kura membalikkan badannya." Kuku berkata, "Aku tidak mau, karena badannya sangat berat." Rara berkata, "Jika kita bekerja sama, maka akan lebih mudah membalikkan badan kakek kura." Kuku berkata, "Baiklah Rara, kita lakukan bersama." Kuku dan Rara akhirnya bekerja sama membalikkan badan kakek kura. Badan kakek kura kini berhasil dibalikkan. Kakek kura sangat berterima kasih kepada Kuku dan Rara. Nah, anak-anak, di sini kita sudah membaca dongeng tentang Kuku dan Rara yang menolong kakek kura. Silahkan diperhatikan terlebih dahulu dongeng tersebut. Jika sudah, mari kita jawab pertanyaan berikut ini. Siapa yang Kuku dan Rara tolong? Siapa ya? Iya, betul, kakek kura. Yang nomor 2. Adakah kalimat penolakan pada dongeng Kuku dan Rara? Jika ada, apa kalimat penolakan tersebut? Ada tidak anak-anak kalimat penolakannya? Iya, ada. Dan kalimatnya adalah, "Aku tidak mau karena badannya sangat berat." Nah, sekarang nomor 3. Adakah kalimat persetujuan pada dongeng Kuku dan Rara? Jika ada, apa kalimat persetujuan tersebut? Iya, ada. Kalimatnya adalah, "Baiklah Rara, kita lakukan bersama." Nah, anak-anak, sampai sini kita paham ya kalimat penolakan. Kemudian ada kalimat persetujuan. Mari kita lanjutkan. Di sini ada 2 anak laki-laki sedang bercakap-cakap. Coba kita baca bersama-sama ya. "Edo, ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan pada hari Minggu." Lalu Edo menjawab, "Iya Dino, nanti aku akan ikut membersihkan lingkungan pada hari Minggu." Nah,
Ternyata Edo mau diajak oleh Dino membersihkan lingkungan. Kita perhatikan berikut ini. Percakapan tadi terdapat kalimat persetujuan. Kalimat persetujuan adalah lawan dari kalimat penolakan. Nah, diingat ya anak-anak bahwa kalimat persetujuan ini adalah lawan dari kalimat penolakan. Edo menyetujui ajakan dari Dino untuk melakukan gotong royong membersihkan lingkungan pada hari Minggu. Nah, Edo menyetujui untuk ikut bersama Dino. Mari kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan bahas mengenai kalimat permintaan tolong dan permintaan maaf. Kalimat permintaan tolong adalah meminta bantuan orang lain untuk melakukan sesuatu. Selain kalimat permintaan tolong, ada pula kalimat permintaan maaf sesuai keadaan. Contohnya, yang pertama adalah, tolong bawakan plastik sampah itu Rino. Nah, ini meminta tolong agar Rino membawakan plastik sampah. Kemudian yang kedua, maaf, segera selesaikan tugas karena waktunya 5 menit lagi. Nah, ini meminta agar tugasnya segera diselesaikan, tapi menggunakan kata maaf agar tetap sopan. Yang ketiga, maaf anak-anak, dilarang berisik ketika sedang di perpustakaan. Nah, ini juga meminta maaf kepada anak-anak agar tidak berisik ketika berada di perpustakaan. Yang keempat, Pak Ranto, tolong bantu saya untuk membetulkan pintu ini. Nah, ini yang terakhir tentang meminta tolong untuk membetulkan pintu kepada Pak Ranto. Nah, anak-anak, ketika kita melakukan sesuatu, meminta tolong, kemudian mengajak, atau permintaan maaf, menolak dan menyetujui, harus menggunakan kata yang sopan agar kita tetap dapat hidup di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, di lingkungan masyarakat. Sampai sini Ibu harap anak-anak dapat memahami materi yang sudah Ibu sampaikan tadi. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar mengenai bahasa Indonesia subtema 4. Ada yang masih ingat tadi belajar apa? Kita belajar mengenai kalimat ajakan, kemudian kalimat persetujuan dan penolakan, kemudian yang terakhir mengenai kalimat permintaan tolong dan permintaan maaf sesuai dengan keadaan. Semoga materi yang Ibu sampaikan dapat membantu anak-anak belajar di rumah. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu patuhi protokol kesehatan yang berlaku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.